Halo guys, hari ini saya akan menceritakan alur sebuah manga yang berjudul Brutal Satsujin Kansatsukan no Kokuhaku. Karena manga ini bergenre thriller, jadi nantinya kata-kata yang menurut saya sensitif akan saya ubah atau samarkan. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Tokoh utama dalam cerita ini adalah seorang detektif pembunbunan, Hiroki Dan, seorang putra mantan kepala polisi, yang tampaknya sedang berada di puncak karirnya. Orang-orang membicarakannya sebagai pria yang sempurna, karena selain prestasinya, ia juga dikenal ramah, baik hati, dan juga tampan. Tapi di balik itu semua, dia menyimpan sebuah rahasia yang akan membuat kita semua terkejut. Sebelum kalian lanjut menonton, saya ingin memperingatkan bahwa manga ini mengandung banyak adegan sad-is. Jadi, mohon kebijaksanaannya. Pada awal chapter pertama, kita diperlihatkan kehidupan seorang remaja lelaki yang begitu jorok. Banyak lalat beterbangan di kamarnya. Selanjutnya kita pun mengetahui bahwa remaja ini ternyata seorang pembunbun berantai. Karena tampak lalat-lalat itu datang dari potongan-potongan tubuh manusia yang dibiarkan berserakan begitu saja di kamarnya. Singkatnya, akhirnya ia ditangkap dan dijebloskan ke penjara atas perbuatannya itu. 20 tahun pun berlalu, kini remaja itu telah bebas dan tumbuh dewasa. Ia dijuluki kurir jagal karena hobinya memotong-motong tubuh korbannya lalu membungkusnya seperti paket hadiah dan menaruhnya di depan rumah keluarga korban. Sebagai tambahan, semua korbannya adalah anak-anak. Mirisnya ia justru menulis sebuah buku yang ia klaim sebagai bentuk permintaan maafnya kepada para korban, dan ia pun diundang ke acara TV untuk diwawancarai. Hal ini disiarkan di TV kantor tempat detektif Hiroki bekerja. Melihat hal itu, tampak mata sang detektif berkedut seperti menahan amarah. Setelah selesai wawancara, akhirnya kita tahu bahwa Kugal hanya berpura-pura menyesali perbuatannya. Perangainya sama sekali belum berubah. Bahkan saat di kereta dan melihat anak kecil pun, dia merasakan gejolak ingin membunbun. Namun ia menahannya karena belum lama bebas. Saat ia tiba di rumahnya, kita disuguhkan sedikit jump scare yang lumayan serem. Asli sih, wajah detektif Hiroki serem banget. Detektif Hiroki pun tampak menyetrum dan menculik si Kugal. Saat tersadar dari pingsannya, Kugal sudah terikat di sebuah kursi di tempat yang asing baginya. Tampak detektif Hiroki juga ada di sana sedang menonton film horor lawas The Exorcist. Kugal pun berteriak-teriak meminta tolong. Namun Hiroki justru ikut-ikutan berteriak dengan ekspresi yang mengejek. Karena tempat mereka berada sekarang adalah di sebuah pondok terpencil yang letaknya di atas pegunungan. Jadi tidak mungkin ada orang yang mendengar. Detektif Hiroki pun menjelaskan bahwa setiap tahunnya ada sekitar 80.000 orang menghilang di Jepang. Dan orang-orang yang menghilang tanpa jejak sangatlah umum di sana. Jadi jika si Kugal ini menghilang tanpa jejak, tidak akan ada siapapun yang akan mencarinya. Karena ia hidup sebatang kara dan dibenci oleh orang-orang. Sang detektif menjelaskan ini sembari mempersiapkan sebuah gergaji mesin yang membuat Kugal ketakutan. Lalu tanpa ragu-ragu, Hiroki langsung menggergajoy tangan kiri Kugal hidup-hidup. Kugal pun berteriak kesakitan. Dari sini terungkap rahasia apa yang disembunyikan detektif Hiroki. Faktanya dia adalah seorang pembunbun berantai, tetapi dia hanya membunbun orang-orang jahat yang tidak mendapatkan hukuman setimpal atas perbuatan mereka. Inilah kenapa manga ini bisa membuat kita puas, karena kita akan menyaksikan detektif Hiroki mengadili para orang-orang biadab dengan cara yang paling menyakitkan. Kugal pun memohon ampun dan yang terjadi selanjutnya sungguh di luar prediksi BMKG. Hiroki malah kayang. Singkat cerita, detektif Hiroki telah memot-mot seluruh tangan dan kaki Kugal. Jujur, walaupun dia pantas mendapatkan semua itu, tapi adegan ini cukup membuat saya merinding.
Hiroki tidak hanya memot-mot anggota tubuh Kugal, tetapi juga memperlihatkannya secara langsung di depan cermin kepadanya. Seolah itu adalah mahakarya yang harus dilihat sendiri oleh Kugal. Ini membuat saya teringat dengan sebuah film, di mana alat kelamun seorang pria dipot-pot, dan pria ini harus menyaksikan semua prosesnya secara langsung lewat sebuah layar. Saya lupa judulnya. Nanti kalau saya ingat akan saya tampilkan di layar. Lanjut. Detektif Hiroki tampaknya menghukum korbannya dengan cara yang sama seperti kejahatan yang telah mereka lakukan. Karena selain memot-mot tubuh, ia juga merangkai bagian tubuh itu menjadi seperti hadiah. Sesuai dengan apa yang dulu dilakukan Kugal, mengirimkan bagian tubuh korbannya ke rumah keluarga korban seolah-olah itu adalah paket hadiah. Setelah itu Hiroki memotret Kugal dan menjelaskan bahwa dia tidak tertarik dengan balas dendam ataupun uang. Ia hanya ingin melihat wajah dengan keputusasaan dan tanpa harapan. Sepertinya detektif Hiroki adalah seorang psikopat yang menyalurkan hasrat membunbunnya kepada manusia-manusia sampah seperti Kugal. Pada akhir chapter, detektif Hiroki tampak duduk dengan santai di depan perapian sambil menikmati foto-foto para korbannya. Dan hidup Kugal pun berakhir di tempat pembakaran. Setelah selesai dengan semuanya, sang detektif membuat pengakuan dosa di gereja. Ia berkata bahwa ia ingin menemui seorang teman yang ia sayangi di surga, itulah kenapa dia harus melakukan banyak perbuatan baik. Dan ya, perbuatan baik yang dia maksud adalah mengadili para penjahat dengan caranya sendiri. Dan chapter 1 pun selesai. Oke guys, sampai di sini dulu videonya. Kalau kalian mau saya lanjutin ke chapter berikutnya, jangan lupa like dan subscribe. Thank you.